Shalom Bethany City at Home. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah online bersama Bethany Sydney. Pagi tadi sebelum saya datang ke tempat ini, saya melihat sebuah artikel tentang betapa berbedanya perayaan tahun baru di berbagai negara. Lalu Tuhan ingatkan saya dalam Mazmur 33, izinkan saya membaca penggalan dari ayat ini. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, dan biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia mentiadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dan rancangan hatinya turun-temurun. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan karena Dialah penolong kita dan perisai kita. Biar di tahun yang baru ini kita terus mengandalkan Tuhan. Kita terus menaruh harapan kita kepada Tuhan. Karena hanya Dialah satu-satunya yang dapat meluputkan kita. Yang dapat memelihara kita. Dan Dialah yang dapat memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Haleluya, mari sama-sama kita mau memuji Tuhan. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan kita. Haleluya. Mari Tuhan, Kau ajarkan kami untuk berdiam dekat dalam hati-Mu Tuhan. Sebab itulah kerinduan setiap kami. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti, untuk bawa ku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku nambah hadir-Mu. Inilah rinduku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Mari sekali lagi katakan dari awal, saudara. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti. Di sana Kau menanti, untuk bawa ku lagi bersekutu
Mari jemaat Tuhan sendiri katakan, hidupku, amin, hanyalah untukmu, yes Lord. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, amin. Nafasku memberitakan kasih-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya, mari sekali lagi katakan, hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Bernafasku menceritakan kasih-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajar kami berdiam Tuhan, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajar kami Tuhan, ajarku berdiam dekat di hati. Betapa dalamnya kasih setia-Mu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setia-Mu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya, amin, betapa besarnya kebaikan-Mu Tuhan. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setia-Mu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Haleluya, mari beri tepuk tangan pujian sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari saudara boleh dipersilakan untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Kita sama-sama mau memberikan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Hari berganti hari, tahun berganti tahun. Namun Kau adalah Tuhan yang tetap. Kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Kasih setia-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari sama-sama katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sekali lagi
ada, sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan sama-sama, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari angkat tanganmu, katakan terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi katakan terima kasih. Di pengucapan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu, sebab sungguh kasih setia-Mu yang luar biasa untuk setiap kami Tuhan. Kami mau ingat segala kebaikan-Mu, kami mau ingat segala pertolongan-Mu Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Ku kan
ralaba ya shana ya ralaba ralaba. Kuriara laba takaya ralaba 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 ralaba. Sungguh Engkau Allah yang baik. Sungguh Engkau Tuhan yang selalu menuntun setiap kami. Kami tidak mau lupakan segala kebaikan-Mu Tuhan. Mari berjalanlah bersama dengan kami. Kami butuh tuntunan-Mu. Kami berteriak, kami menjerit Tuhan. Kami tidak mau berjalan kalau Engkau tidak berjalan bersama kami Tuhan. Mari Engkau yang pimpin setiap kami. Engkau yang pimpin Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, mari jadikan ini doamu saudara. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari jadikan ini doamu saudara. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam
tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Mari angkat tanganmu, katakan dengan iman, nyatakan, ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Haleluya, kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Haleluya, Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Haleluya, mari kita beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, sebab kami tahu pertolongan kami adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Engkau tidak pernah tertidur dan Engkau tidak pernah terlelap. Engkau akan selalu menjaga dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Mari Engkau yang terus bekerja dalam ibadah ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan isi kebenaran firman-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama jemaat Bethany Sydney at Home, sama-sama katakan dengan keras, amin. Terima kasih Ibu Herlina dan Bethany Sydney Worship Team yang sudah melayani pagi hari ini. Shalom, jemaat Bethany Sydney at Home yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah secara online di minggu yang kedua di bulan Januari ini. Kami mengucapkan terima kasih buat kesediaan Bapak dan Ibu yang senantiasa mengikuti ibadah walaupun sementara ini masih secara online. Tak lupa kesempatan yang berbahagia ini juga saya mewakili Gereja Bethany. Saya ingin menyambut Bapak dan Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah kami secara online. Ya, welcome to the family. Ya, Bapak dan Ibu bisa secara rutin mengikuti ibadah kami setiap hari Minggu jam 9.30 pagi waktu Sydney. Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu bertanya mengapa kita harus kembali beribadah secara online, ini adalah merupakan bagian dari komitmen Gereja Bethany Sydney yang sudah terregister di dalam COVID Safety Plan, ya, di dalam mendukung ya New South Wales Government dan juga New South Wales Health di dalam mengendalikan ya local transmission yang saat ini sedang terjadi di tengah-tengah kita. Ya, kita tidak perlu takut, kita percaya ada perlindungan daripada Tuhan menyertai kita semua. Kita akan dijagai tetap sehat ya, dijauhkan dari segala sakit penyakit apapun. Dan kami percaya juga keadaan ini tidak akan berlangsung lama, dan yang harus kita lakukan sekarang adalah kita mesti terus berdoa. Kita semakin giat berdoa agar kota Sydney, ya, New South Wales, ya, dan juga bangsa Australia pada akhirnya mereka bisa mengalami zero local transmission. Dan ketika Sydney mengalami zero local transmission, maka saat itulah Gereja Bethany akan kembali ya bisa beribadah di Powerhouse Museum. Kita bisa kembali bertatap muka ya, kita harus lebih giat lagi berdoa Bapak dan Ibu. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa justru di saat-saat lockdown seperti ini ada lebih banyak waktu kita bisa mencari hadirat Tuhan. Roma pasal 12 ayat yang ke-11 dikatakan, janganlah kiranya kerajinanmu kendor, ya biarlah roh kita terus menyala-nyala dan melayani Tuhan. Kerajinan, ada kata dasarnya itu rajin ya. Rajin adalah suatu usaha yang ulet, suatu usaha yang persisten, yang terus-menerus ya. Sebagaimana seorang murid ya, ketika dia sedang mempersiapkan ujian, maka dia akan rajin belajar. Tiap hari dia akan belajar. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti lebih giat lagi mencari hadirat Tuhan, meluangkan waktu membaca firman, memuji menyembah Tuhan ya. Mungkin Bapak dan Ibu bisa membaca buku-buku rohani, mendengarkan khotbah ya. Dan semuanya itu akan membangun roh kita akan dibangun, kita menjadi semakin kuat, kita memiliki iman yang teguh, sehingga kita tidak gampang dicengkram oleh ketakutan, oleh stres ketika kita melihat di sekeliling kita ya. Dan inilah yang ingin
kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu untuk terus menyala-nyala mencari wajah dan hadirat Tuhan bersama dengan keluarga. Kemudian Bapak dan Ibu, kami juga menghimbau agar Bapak dan Ibu bisa terus terkonekted dengan Gereja Betani melalui sosial media yang ada, karena disitulah Bapak dan Ibu bisa menerima informasi yang terbaru mengenai kegiatan-kegiatan gereja. Dan untuk FA khususnya karena saat ini sedang dibatasi tidak boleh lebih daripada 5 visitor yang datang, maka untuk sementara waktu FA juga bisa tetap dilaksanakan tetapi secara online. Ya, warta gereja juga bisa diakses melalui sosial media ya, dan juga diposting melalui WhatsApp grup Betani Sydney. Bapak dan Ibu, sekarang saatnya kita mengembalikan persembahan kita, mengembalikan persepuluhan kita, dan tentunya ini juga tidak bisa dilakukan di gereja, tapi kita bisa melakukannya secara online. Adapun informasi mengenai rekening gereja ada di warta gereja ya. Saat ini Bapak dan Ibu, dunia sedang dicekam oleh ketakutan dan mereka berusaha bagaimana caranya mereka bisa bertahan hidup ya. Mereka terlebih senang untuk menerima daripada mereka memberi. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diajar oleh Tuhan untuk kita terus memberi ya. Sebagaimana Kisah Rasul 20 ayat yang ke-35 dikatakan adalah terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Tapi ketika dalam situasi yang sulit ini mungkin kita berpikir bagaimana caranya kita bisa memberi. Bisakah kita nanti menjadi miskin ketika kita terus memberi buat pekerjaan Tuhan? Bapak dan Ibu, jawabannya ya, kita pasti akan menjadi miskin. Miskin dalam hal rasa egoisme, miskin dalam hal cinta akan uang ya, miskin dalam hal sifat-sifat mementingkan diri sendiri. Tapi kita justru menjadi kaya di dalam kemurahan. Dan kita semua percaya bahwa ketika kita terus setia menabur di dalam ladang pekerjaan Tuhan, maka seperti mana kata Raja Daud di dalam Mazmur bahwa dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua, tapi tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Kami percaya, kita percaya bersama ketika kita tetap setia menabur, maka Tuhan bukan hanya memberkati kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, bahkan anak-anak kita, bahkan cucu-cucu kita, Tuhan akan menjagai dan kita semua akan aman hidup di dalam perlindungan daripada Tuhan. Puji Tuhan Bapak dan Ibu, ini adalah minggu yang kedua, di mana setiap minggu yang kedua kita akan berdoa bagi anak-anak kita. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu saya undang bisa bangkit berdiri, bisa berdoa bersama-sama dengan putra-putri Bapak dan Ibu. Kita akan berdoa bagi mereka, bagi masa depan mereka, dan mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga buat pagi hari ini, buat kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami, di mana kami boleh datang, kami boleh berdoa bersama-sama dengan keluarga, dengan anak, dengan istri kami yang kami kasihi Tuhan. Kami khususnya berdoa buat anak-anak kami mohon berkat Tuhan kiranya ada atas kehidupan anak-anak kami, putra-putri kami Tuhan, generasi Yosua Tuhan. Mereka akan tumbuh sehat, mereka akan tumbuh di dalam takut akan Tuhan, mereka akan mengasihi Tuhan, dan kiranya hikmat kebijaksanaan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan ada atas mereka. Mereka akan didapati Tuhan lebih cerdas, lebih pandai Tuhan, 10 kali lipat Tuhan. Sebagaimana Daniel Tuhan, Hanaya, Misael dan Asaria Tuhan, mereka diberkati, mereka menjadi lebih pandai karena ada hikmat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa favor daripada Tuhan ada atas anak-anak kami. Mereka akan tumbuh Tuhan menjadi kebanggaan bagi orang tua mereka semua, dan kami juga berdoa Tuhan bagi para orang tua agar mereka diberikan hikmat, mereka diberikan kasih di dalam mendidik anak-anak mereka dalam takut akan Tuhan, sehingga ketika dari sejak kecil mereka mendidik anak-anak mereka di dalam takut akan Tuhan, ketika anak-anak mereka pun tumbuh menjadi dewasa, mereka tidak akan menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan, mereka akan terus hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa bagi semua orang tua agar mereka juga Tuhan boleh memberikan teladan yang baik bagi anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan jika sebentar kami akan mendengarkan Tuhan kebenaran daripada firman Tuhan, kami mempersiapkan hati kami membuka hati kami memberikan waktu kami yang terbaik, konsentrasi kami yang terbaik Tuhan. Biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu Pastor Agus Gunawan. Engkau urapi beliau Tuhan dengan urapan Roh-Mu yang kudus, dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi.
Kami percaya firman ini akan menjadi kekuatan, penghiburan Tuhan. Ini akan memberikan pemulihan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dan jemaat yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin, amin, amin. Shalom, Bethany Sydney at home yang saya sangat kasihi. Salam 1000 berkat. Pertama-tama saya mau mengucapkan congratulations buat semua saudara dan juga buat diri saya bahwa pada akhirnya kita sudah lulus, kita sudah menyelesaikan tahun 2020 dan hari ini bahkan kita sudah 10 hari, 10 Januari minggu kita ada di tahun yang baru. Wow, begitu luar biasa. Bayangkan tahun 2020 tidak ada tahun yang seperti itu. Kita memulainya di Australia dengan kebakaran yang begitu luar biasa. Tidak selesai-selesai. Dan kemudian COVID-19 melanda, lockdown, banyak kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tetapi pada intinya saudara dan saya kita sudah melewatinya. Kita sudah meninggalkannya dan kita survive. You made it. We made it. Semuanya itu karena kasih karunia anugerah daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Oh haleluya. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan saudara. Saya baru saja selesai quarantine selama 14 hari. Saudara bisa bayangkan dari tanggal 20 Desember sampai tanggal 4 Januari saya 14 hari ada di quarantine sendirian. Saya anggap ini adalah satu waktu di mana saya bersama dengan Tuhan. Seakan-akan saya dibawa Tuhan ada di Pulau Patmos. Itu sebabnya hari ini saya berkhotbah kepada saudara Bethany Sydney dari Pulau Patmos. Inilah tempat di mana saya quarantine. Tetapi selama 2 minggu saya quarantine, saya ambil waktu mendisiplinkan diri, berdoa, cari wajah Tuhan, mendengarkan firman, baca banyak komentari, baca banyak artikel, dan kemudian menuliskan pesan-pesan Tuhan. Bahkan saya pun juga belajar tentang akhir zaman, kembali lagi meneliti ayat-ayat Alkitab, dan setelah itu saya diminta, sebetulnya nanti malam ada kalau saudara mau ikut, ini adalah link Zoom-nya di GBI Sudirman selama 2 kali hari Minggu berturut-turut di kota Jakarta jam 5 sore, berarti di Sydney mulai jam 9. Kalau saudara punya waktu, saudara bisa join. Ya. Banyak pesan Tuhan yang saya terima selama saya ada di Pulau Patmos ini. Bagi saudara yang mengikuti ibadah crossover, saya sudah sampaikan pesan yang pertama. Tuhan taruh seakan-akan kuat sekali pada saat kita 31 Desember kemarin mau memasuki 1 Januari. Tuhan sampaikan bagi saudara yang tidak ikut crossover service, ya Tuhan taruh kuat di dalam hati saya untuk menyampaikan bahwa itu sama seperti bangsa Israel yang dipimpin Joshua, meninggalkan padang gurun, memasuki tanah perjanjian. Tetapi di hadapan mereka ada sungai Jordan yang sedang meluap. Persoalan mereka bukan saja sungai Jordan itu meluap. Saudara perlu tahu artinya. Saya jelaskan di ibadah crossover. Artinya lebarnya itu kira-kira 1,6 km. Kedalamannya mulai 90 cm sampai 12 meter yang paling dalam. Dan kecepatan arus 65 km per jam. Bukan saja air yang mereka takutkan, tetapi Alkitab berkata hutan belukar Jordan itu banyak singanya. Jadi seakan-akan untuk crossover memasuki tahun atau tempat tanda tanah perjanjian itu, mereka bertemu dengan banyak halangan. Tetapi Tuhan memerintahkan kepada mereka untuk mengangkat tabut perjanjian. Itu sebabnya di crossover service di tahun yang baru ini saya menguatkan jemaat, angkat tabut perjanjian. Tentu bukan mengangkat tabut perjanjian secara fisikal, tetapi secara rohani. Kita memuji, kita menyembah, kita mengutamakan Tuhan. Ada hadirat Tuhan. Ya, dalam kisah menyeberang sungai Jordan itu, kalau saudara perhatikan di Joshua pasal yang ketiga dan keempat, ada 18 kali disebutkan kata tabut. Poin saya yang kedua, saudaraku, berkata kepada Bethany Sydney yang crossover ke tahun yang baru ini, jangan takut menyeberang sungai Jordan bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Engkau tidak akan dihanyutkan. Engkau tidak akan tenggelam. Kenapa? Karena tabut itu ada 3 isinya. Alkitab berkata, saudaraku,
ada loh-loh batu yang berisi perjanjian. Artinya ada janji Tuhan kepada saudara. Dia menyertai, dia Immanuel. Di situ ada tongkat Harun yang pernah bertunas. Artinya Tuhan bisa menghidupkan sesuatu yang mati. Tuhan bisa membangkitkannya. Dan kemudian ada buli-buli emas berisi mana. Artinya Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh, Tuhan memelihara. Oh haleluya, itu pesan Tuhan yang pertama yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saudara selama saya ada di Pulau Patmos ini ya. Dan ini adalah yang kedua yang saya mau sampaikan kepada saudara. Saya memberikan judul tema khotbah pada pagi hari ini adalah Light in the Darkness, terang di dalam kegelapan. Kenapa pada waktu saya merenungkan saya sendirian seakan-akan dalam kondisi tidak enak 14 hari. Saudara tidak bisa bertemu, tidak bisa bercakap-cakap, tidak bisa keluar dengan siapapun. Saudara-saudaraku, saya merenungkan ternyata ada banyak orang pesimis memasuki tahun yang baru ini. Mereka bahkan berkata bahwa tahun 2021 akan lebih gelap daripada tahun 2020. Kenapa? Karena 2021 ini dimulai dengan apa? Ada local transmission, ada restriction yang kemudian masih diterapkan dan vaksin COVID belum tentu efektif. Ada ketidakpastian, ada ketidakpenentuan yang dihadapi. Banyak orang berkata tahun ini akan semakin gelap. Saya mau sampaikan kepada saudara, Bethany Sydney at Home yang saya kasihi, saya menolak untuk percaya bahwa hidup kita ini, tahun-tahun yang akan kita alami itu akan semakin gelap. Kenapa? Karena saya percaya kuasa Tuhan. Saya masih percaya bahwa Tuhan itu bertahta, Tuhan itu berkuasa. Saya masih percaya bahwa Tuhan itu mengurapi umatnya. Dia memberikan Roh Kudusnya tinggal bersama dengan kita. Itu sebabnya saya menolak percaya in the last days ini bahwa akan banyak kesuraman dan kegelapan. Tetapi saya masih percaya bahwa Tuhan berkuasa. Saya masih percaya gereja Tuhan yang berkuasa dan hidup di dalam kemenangan. Yang setuju katakan amin. Memang saya harus mengakui bahwa Paulus mengingatkan kepada Timotius, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Ya, ini adalah hari-hari yang terakhir. Saya pribadi, saya sangat percaya. Kalau saudara mau tahu kenapa saya sangat percaya, saudara bisa ikut seminar akhir zaman nanti malam. Ya, nah, saya mengerti bahwa pada akhir zaman, in the last days, ada dangerous times. Ada waktu-waktu great stress. Ada waktu-waktu great trouble yang akan datang. Will come difficult days that will be hard to bear. Itu memang firman Tuhan di akhir zaman, in the last days akan banyak dangerous time, akan banyak difficult time. Tetapi Tuhan juga berfirman bahwa in the last day, kata-kata yang sama, pada hari yang terakhir, I will pour out my spirit upon all flesh. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anak-anakmu laki-laki, anak-anakmu perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, orang-orang tuamu akan mendapatkan mimpi. Sebab aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, tanda-tanda di bawah, di bumi. Oh haleluya. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, memang banyak orang berkata mungkin tahun 2021 ya akan ada kegelapan. Tetapi saya juga percaya di akhir-akhir zaman ini, hari-hari yang terakhir ini, kita akan melihat manifestasi kuasa Tuhan lebih dicurahkan kepada kita. Tiba-tiba pada waktu saya merenungkan light in the darkness ini, saya jadi teringat satu peristiwa yang terjadi di tanah Mesir. Buka bersama dengan saya Keluaran pasal yang ke-10, tulah ke-9 gelap gulita. Ya, di ayat yang ke-22 dan 23 saya mau saudara perhatikan, saudara bisa buka Alkitab saudara. Dikatakan di situ ketika Musa mengulurkan tangannya ke langit,
Dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Perhatikan saudaraku, gelap gulita, karena ini itulah yang ke-9. Di ayat yang ke-23 dikatakan, tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Perhatikan ayat itu. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Amin, amin, amin. Taruh tangan saudara di dada, semua berkata, pada saya ada terang di tempat kediaman saya. Oh haleluya. Atau saudara boleh tulis di live chat YouTube jika saudara ibadah melalui YouTube atau saudara ibadah melalui Facebook, tulis di komen, ada terang di tempat kediaman saya. Oh haleluya. Katakan ada terang di tempat kediaman saya. Ini adalah bukti ketika seluruh bangsa itu, ketika semua orang Mesir, ketika semua orang begitu banyak mereka mengalami kegelapan, gelap gulita. Mereka tidak bisa melihat temannya, tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Bukan untuk 1 jam, bukan untuk 10 jam. Ini bukan seperti seperti mati lampu, tetapi betul-betul darkness. Betul-betul gelap selama bukan 1 hari, bukan 2 hari, 3 hari berturut-turut. Tetapi pada semua orang Israel, pada diri saudara, pada kediaman saya, ada terang. Ada terang. Memang orang mau berkata bahwa 2021 kelihatannya suram, gelap, kelam. Tetapi saya mau bernubuat kepada Bethany Sydney. Jika engkau percaya, jika engkau mengangkat tabut perjanjian, jika engkau menghormati Tuhan, akan ada terang di dalam hidup saudara. Akan ada terang di dalam pekerjaan saudara. Akan ada terang di dalam rumah tangga saudara. Akan ada terang di kemanapun engkau pergi. Oh haleluya. Kenapa saya berkata demikian? Poin pertama yang saya mau tekankan kepada saudara. Saya percaya bahwa Tuhan bekerja paling dahsyat justru di dalam kegelapan. Taruh tangan saudara di dada, 2 tangan saudara di dada. Ucapkan dengan suara yang keras, katakan, saya percaya Tuhan bekerja dahsyat sekali pada waktu kegelapan. Taruh tangan saudara di dada, ucapkan saudaraku, sebab faith come from the hearing and the hearing of the word of God. Amin. Saudara, saya mau semua saudara yang ibadah, baik saudara yang melalui YouTube maupun Facebook, sebelum saudara ketik, taruh dulu kedua tangan saudara, katakan, saya percaya dalam kegelapan Tuhan bekerja secara dahsyat. Amin, amin, amin. Sekarang saudara boleh tulis semuanya di live chat YouTube. Katakan, dalam kegelapan Tuhan bekerja. Saudara yang ibadah melalui Facebook, di komen Facebook saudara tulis, dalam kegelapan saya percaya Tuhan turut bekerja. Oh haleluya. Saya mau memberikan beberapa bukti kepada saudara dari firman Tuhan sebagai sesuatu yang menguatkan saudara, sebagai sesuatu profetik kepada saudara. Contoh yang pertama saudaraku, Tuhan menolong Musa, menolong bangsa Israel, bahkan melakukan mujizat yang luar biasa, membelah laut Teberal atau laut merah dalam kegelapan. Saya bisa buktikan kepada saudara di Keluaran pasal yang ke-14, bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Tiang awan itu bergerak dari depan mereka, berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan orang Israel, oleh karena awan itu, perhatikan, menimbulkan kegelapan. Maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka itu air sebagai tembok bagi mereka. Amin, amin, amin.
Saya suka saudaraku semalam-malaman. Semalam-malaman itu. Saudaraku, saya itu kadang-kadang ketika merenungkan firman ini, Tuhan kenapa kok ketika Engkau membuat mujizat itu, kenapa kok di tengah malam? Kenapa kok pada saat yang gelap? Dan Tuhan merasa berbicara di dalam roh saya sangat kuat dan menyuruh menyampaikannya kepada saudara adalah mungkin saudara dan saya seringkali kita berpikir kita ada di tempat yang gelap. Kita tidak bisa melihat masa depan karena tidak ada terang. Dan kemudian depan kita jalan buntu. Tetapi ayat ini dan contoh ini justru memberikan kekuatan kepada kita. Justru Tuhan mau berkata bahwa justru di saat engkau paling gelap sekalipun, engkau ada di tempat yang paling tepat untuk Tuhan melakukan mujizat. Kalau hari ini engkau sedang menangis, Tuhan, aku tidak tahu bagaimana memasuki tahun 2021. Bagaimana masa depanku gelap, tidak ada tanda-tanda tentang visa yang baru aku apply. Tidak ada tanda-tanda bagaimana pekerjaan yang sedang aku apply. Bagaimana dengan keluargaku? Bagaimana apakah keluargaku bisa dipulihkan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saya mau berkata engkau ada di saat yang tepat untuk Tuhan menolong saudara. Karena apa? Karena Dia menolong Musa membelah Laut Merah itu, saudara-saudaraku, malam-malaman. Kenapa Tuhan tidak membuatnya pada saat pagi? Saya juga tidak mengerti, saudaraku. Tetapi itulah yang ada di dalam roh saya sangat kuat untuk menyampaikan kepada saudara. Ketika engkau ada dalam jalan buntu, gelap lagi, engkau tidak bisa mundur, tidak bisa maju. Pada saat itulah Tuhan akan menolong saudara. Weeping may endure for the night, but joy will come in the morning. Yang percaya katakan amin. Bukan saja Tuhan menolong Musa dalam kegelapan. Contoh lain, saudara-saudaraku, Tuhan memakai 300 pasukan Gideon untuk mengalahkan bangsa Midian dan bangsa Amalek pun dalam kegelapan. Kita semua tahu bahwa pada saat itu orang Midian, orang Amalek, semua dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu. Seperti belalang banyaknya, unta mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Kita semua tahu akhirnya ada 4 raja, kita tahu 120.000 orang musuh bersenjatakan pedang mati seketika. Ditambah lagi setelah itu 15.000 dan Raja Seba dan Salmuna yang ditangkap. Saudara-saudara. Tetapi yang menarik perhatian saya, Gideon hanya punya 300 pasukan, dibagi 3 hanya dengan 100, hanya dengan senjata buyung, hanya dengan senjata shofar, saudara-saudaraku, dan suluh. Saudara bisa bayangkan dikatakan Gideon dan ke-100 orang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu. Pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Wow, saya kadang-kadang bingung kenapa Tuhan gak bikin kemenangan pada saat pagi hari begitu ya. Kenapa? Ya ini yang saya mau tekankan kepada saudara. Karena saya tidak tahu firman ini buat siapa, tetapi saya tahu Tuhan taruh saya di Pulau Patmos ini, di tempat kuarantin ini. Itu sebabnya hari ini saya sengaja berkhotbah kepada saudara. Dari Pulau Patmos, dari tempat saya kuarantin untuk mau berkata kepada saudara. Ketika engkau ada dalam tengah malammu, ketika engkau kesepian, sendirian, ketika engkau menangis dan tidak ada orang yang memperhatikan engkau, tidak ada yang telepon engkau, tidak ada yang menolong engkau, dan seakan-akan tidak ada jalan keluar dan musuh begitu banyak, engkau ada di dalam kekelaman. Pada saat inilah Tuhan menyertai dan melakukan pekerjaan yang paling dahsyat di tengah malam. Saya ada banyak contoh. Saya harapkan saudara sabar ya. Tuhan bahkan menggoncang bumi. Tuhan membuka pintu penjara. Tuhan melepaskan belenggu dalam kegelapan, dalam tengah malam. Dalam peristiwa Paulus dengan Silas, mereka ada di penjara. Tetapi saya suka ayat itu berkata tengah malam. Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah.
Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Terjadilah gempa bumi yang hebat. Sendi-sendi penjara itu goyah. Terbukalah semua pintu. Terlepaslah belenggu mereka semua. Luar biasa kan? Ini gempa bumi yang terjadi bukan gempa bumi yang, kalau gempa bumi yang terjadi melanda satu kota itu roboh, saudara. Tetapi gempa bumi ini terjadi hanya di tempat penjara itu. Tetangga-tetangganya nggak ngalami goncangan. Ya, ini mujizat. Belenggu itu pecah, terbuka semua pintu, terlepas belenggu. Tengah malam. Kuncinya hanya sederhana, memuji, menyembah Tuhan. Saudara-saudaraku, berdoa, menyanyikan puji-pujian. Oh, haleluya. Mungkin ada di antara saudara yang sedang terbelenggu. Saudara, pintu-pintu masih tertutup. Oh, saudara merasa ada dalam penjara, saudara sendirian. Masih di dalam seperti saya mungkin kuarantin, di tengah-tengah kegelapan. Tetapi justru di tempat-tempat yang seperti itu, di saat-saat yang gelap seperti itu, Tuhan datang dan melakukan pekerjaan yang dahsyat. Bahkan saya percaya Tuhan mengirimkan malaikatnya. Tuhan kirim malaikat, Tuhan melepaskan rantai, Tuhan membuka pintu gerbang besi, dan Tuhan menolong Petrus dalam kegelapan. Ingat kisah itu? Pada saat Herodes mau membunuh Petrus, Petrus disiapkan ada di penjara. Saudaraku, dijaga dengan ketat, dikatakan pada malam hari. Ketika Petrus sedang tidur di antara dua orang prajurit terbelenggu dengan rantai. Apa yang terjadi? Malaikat Tuhan datang dengan Petrus, cahaya bersinar dalam ruangan itu. Gugurlah rantai itu di tangan Petrus. Kemudian mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua sampai mereka ke pintu gerbang besi menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Wow. Bethany Sydney yang saya kasih, saya bukan seorang nabi, saya bukan seorang rasul, tetapi saya mau katakan kepada saudara, justru di saat-saat 2021 ini, pada saat orang berkata kita mengalami kesuraman, ya di Amerika kita melihat itu Demokrat katanya partai left wing gitu ya, bagaimana mereka membuka kongres yang ke-117 dengan doa atas nama monotheistic God, Brahman, Amen, and a woman. Mereka membuat lelucon dengan saya nggak habis pikir begitu, saudara-saudaraku sosialis, humanis, radikal kiri ini, saudara-saudara yang sekarang menguasai kepresidenan, senat dan kongres dan akan mempengaruhi dunia, dan semua orang kegelapan akan datang dan lain sebagainya. Tetapi saya mau katakan kepada saudara dari semua ayat-ayat yang saya sampaikan kepada saudara bahwa saya justru percaya di akhir zaman ketika kegelapan menyebar, justru pada saat kegelapan itu menyebar, kuasa Tuhan semakin dinyatakan semakin luar biasa. Bahkan saya mau berkata demikian, seringkali kita salah mengerti. Kita pikir Tuhan itu hanya ada di tempat yang terang. Hanya ada di atas gunung yang tinggi. Ada di bukit yang tinggi. No. Justru dia ada di dalam lembah yang paling kelam sekalipun. Justru dia ada di dalam kekelaman sekalipun. Kenapa saya bisa berkata demikian? Karena Keluaran 20 berkata demikian, ayat yang ke-21. Bangsa itu berdiri jauh-jauh. Memang mereka takut. Tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Ayat ini luar biasa sekali, saudara-saudaraku. So the people stood afar off, but Moses drew near the thick darkness where God was. The thick darkness, embun yang gelap, pekat kelam itu. Tetapi disitulah Tuhan ada. Saya bernubuat kepada saudara Bethany Sydney at home. Mungkin kau ada dalam kekelaman karena engkau baru menerima laporan MRI, ada kanker, ada tumor, stadium sekian. Saudara harus kemo, saudara mengalami, saudara ada di tempat yang kelam.
Mungkin saudara baru mengalami bencana, ditinggalkan orang yang saudara kasihi. Keluarga saudara dipanggil Tuhan. Mungkin saudara mengalami satu bencana di dalam pekerjaan saudara. Mungkin ada di antara saudara yang sedang kesedihan karena banyak hal. Saudara merasa saudara ada di dalam detik darkness. Ketahuilah saudara, engkau dikasihi Tuhan. Ketika engkau merasa ada di dalam tempat yang paling kelam sekalipun, Tuhan ada di sana. Immanuel, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Gada Tuhan dan tongkat Tuhan, itulah yang menghibur saudara. Makanya Daud bisa menyanyikan nyanyian syukur di 2 Samuel 22. Bahwa Tuhan itu menekukkan langit. Langit itu dia ditekuk begitu. Lalu dia turun. Kekelaman ada di bawah kakinya. Saya suka Daud berkata demikian. Bahkan Salomo pun berkata 2 kali dia dicatat di dalam 1 Raja-Raja dan 2 Tawari. Tuhan telah menetapkan matahari di langit. Tetapi Tuhan memutuskan dia juga diam dalam kekelaman. Tuhan ada di dalam kekelaman. Oh haleluya, oh haleluya. Dan poin yang kedua yang saya mau tekankan kepada saudara adalah ini. Tuhan adalah terang di dalam kegelapan. Sekarang semua saudara, jangan tulis dulu di live chat YouTube, tetapi taruh kedua tangan saudara di dada dan ucapkan bersama dengan saya. Saya percaya Tuhan adalah terang di dalam kegelapan. Taruh tangan saudara di dada, ucapkan, saya percaya Tuhan di dalam saya, pasti ada terang di dalam kegelapan. Katakan amin. Sekarang saudara bisa tulis di live chat YouTube ya, katakan Tuhan adalah terang dalam kegelapan. Saudara bisa ketik di komen Facebook, saudara bisa tulis Tuhan adalah terang di dalam kegelapan. Oh haleluya, oh haleluya. Jadi bukan saja Tuhan bekerja paling dahsyat di dalam kekelaman karena dia ada di sana, karena dia berkuasa dan dia melakukan banyak hal justru pada saat engkau mengalami kekelaman itu, tetapi ketika dia datang, terang itu ada. Makanya saudaraku Sinak ya dari Nigeria, Lagos, dia worship leader, dia mengarang sebuah lagu yang kita juga sering nyanyi. Waymaker, miracle worker, promise keeper. Kemudian dia bilang apa? Light in the darkness, my God, that is who you are. Jadi Tuhan itu yang membuka jalan. Tuhan yang melakukan mujizat. Tuhan yang memegang janji. Tuhan itu terang di dalam kegelapan. Light in the darkness. Saya jadi teringat saudaraku nubuatan tentang Yesaya. Tentang kelahiran Raja Damai. Tentang kedatangan Yesus Kristus Tuhan. Tetapi kalau saudara membaca, seringkali kita tidak membaca nubuatan Yesaya itu tidak lengkap. Tetapi Yesaya memulainya demikian. Dan akan melihat ke bumi sesungguhnya hanya kesesakan. Hanya kegelapan. Hanya kesuraman yang mengimpit. Mereka akan dibuang di dalam kabut. Seakan-akan semuanya suram, seakan-akan semuanya gelap. Tetapi kemudian topiknya berubah, lahirlah Raja Damai. Jadi Yesus itu ternyata datang, lahir di saat-saat kegelapan itu. Makanya dia melanjutkan demikian, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Biarlah Tuhan izinkan saya untuk sampaikan ini kepada saudara bahwa kekelaman, kesuraman, kegelapan yang kau alami itu ternyata cuma sementara saja. Oh haleluya. Kalau saudara percaya, saudara bisa tulis, ketik di live chat YouTube, kegelapan itu hanya sementara. Kesuraman hanya sementara. Saudara tulis di komen Facebook, kekelaman itu hanya sementara. Kenapa saudaraku? Karena inilah the good news itu. Inilah gospel itu. Inilah, saya percaya ini adalah inti daripada berita Injil yang Tuhan berikan. Inilah sebabnya kenapa dia datang ke dunia dan mati di atas kayu salib. Karena apa? Karena bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya telah bersinar. Yesaya 9 ayat 1. Dan itu pun diulangi di dalam perjanjian baru bahwa bangsa yang ada dalam kegelapan, seakan-akan kita hidup di dalam kegelapan, kita diam di negeri kekelaman,
akan ada terang, akan ada sukacita, akan ada light in the darkness. Dan ketika itu datang, apa yang terjadi? Engkau akan menimbulkan sorak-sorak sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita pada waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sudah ngerti maksud saya? Bangsa yang gelap, suram, tetapi engkau tidak akan sementara. Engkau akan melihat terang, dan ketika terang itu datang, engkau akan sorak-sorai. Seperti orang pada waktu panen. Seperti pada orang menerima banyak uang, pada waktu menerima keuntungan, menerima profit, menerima dapat banyak jarahan lagi bagi-bagi begitu. Kenapa itu bisa terjadi? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan bagi kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya. Damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dalam kerajaannya. Oh haleluya. Artinya apa? Yesus itu adalah terang itu sendiri. Dan ketika dia datang, dia lahir di dalam diri kita, saudara-saudara. Oh, makanya kita bisa bersukacita, makanya kita bisa punya pengharapan, makanya kita bisa punya iman. Sebab ketika dia datang menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan yang mereka yang diam dalam naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera, kata Zakaria. Jadi ketika Tuhan datang, sukacita itu terjadi. Kaki kita dibawa ke dalam jalan damai sejahtera. Dan jika hari ini saudara berkata, Pak, firman ini buat saya. Saya ada di dalam kekelaman. Saya ada di dalam kesendirian, kesepian. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya tidak bisa melihat masa depan. Percaya saudara-saudaraku, bahwa di akhir zaman ini Tuhan akan mencurahkan rohnya. Dan dia akan bekerja justru secara dahsyat di dalam kekelaman. Karena dia tinggal dalam kekelaman untuk menolong saudara. Dan ketika dia datang membawa terang itu. Dan terang itu hanya ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebab Yesus itulah terang dunia. Yesus itu terang bagi manusia. Yesus itulah terang kehidupan itu. Dan Yohanes pasal 1 berkata bahwa segala sesuatu di muka bumi ini dijadikan oleh Yesus, dan tanpa Yesus tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikannya. Saya suka ayat yang keempat, di dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu ada terang manusia, dan terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai. Yohanes pasal 8 bahkan dikatakan, akulah terang dunia, kata Tuhan Yesus. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 12 berkata, Yesus berkata, aku telah datang ke dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Bukankah ini satu pengharapan bagi kita bangsa yang diam dalam saat-saat yang kegelapan ini? Dia datang untuk menjadi terang. Dia datang menjadi terang bagi kita. Dan kemudian kita tidak perlu lagi hidup dalam kegelapan. Wow, luar biasa. Saudara-saudaraku, kalau saya kasih satu ilustrasi begini, saudara-saudaraku. Saya yakin saudara dan saya banyak yang kita hafal Mazmur 23 kan. Oh, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Oh, aku tidak akan pernah berkekurangan. Oh, sebab Tuhan itu senantiasa membawa aku, membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia menuntun aku ke tepi air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Oh, Tuhan menuntun aku di jalan yang kudus oleh karena nama yang ajaib. Sekalipun aku melewati lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya. Sebab Immanuel, Tuhan beserta dengan aku. Dia tidak pernah meninggalkan aku. Gak ada Tuhan dan tongkat Tuhan, itulah yang menghiburkan aku. Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan para musuhku. Dia mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh dengan melimpah. Sesungguhnya kebajikan, kemurahan, kasih karunia, tanda ajaib mengikutiku seumur hidupku, dan aku diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Oh, amin. Itu adalah mazmur favorit keluarga kami. Ya,
Kalau saudara kenal anak-anak saya, istri saya itu mendidik 3 anak kami. Dari usia 6 tahun mereka sudah harus bisa menghafalkan Mazmur 23. Bahkan setiap kali ke sekolah, istri saya memaksa anak-anak saya untuk mengucapkan Mazmur ini. Jadi Mazmur ini sudah kami hafalkan luar kepala setiap pagi. Kami mengucapkan Mazmur ini, saudara-saudaraku. Sampai ketika Chandra bikin lagu Mazmur 23 ini, saya jadi mulai down. Saya melihat sesuatu yang tidak pernah saya lihat sebelumnya, saudara. Kenapa? Karena Tuhan berkata bahwa you are my good shepherd, right? You lead me to the green pastures. Yeah, you lead me beside the still waters. You restore my souls. Oh, kemudian apa? You guide me in the path of righteousness for your name's sake. Even though I walk to the valley of the shadow of the death, I shall not fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Saudara-saudara, saya hafal ayat itu, tapi ada sesuatu yang selama ini saya tidak lihat, saudara. Ya, kalau Chandra bikin lagunya, dia bikin lagunya begini. Kini ku tahu Tuhan gembalaku, takkan kekuranganku ku di tangannya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu itu yang menghiburku. Waktu saya menyelidiki ayat ini, saudara-saudaraku, the shadow of the dead, bayang-bayang yang kelam. Tiba-tiba Roh Kudus berbicara. Han, kamu tahu kalau shadow, saudara tahu shadow gelap, kelam, ya, bukan gelap sekali, tapi kelam itu seperti bayang-bayang begitu. Dan Roh Kudus seakan-akan bicara begini. Kalau ada shadow, ada bayang-bayang, ada kekelaman, bukan berat. Contoh seperti saya yang di atas ini ada terangan. Saya bisa lihat ini ada bayang-bayang di meja ini. Karena ada terang, saudara-saudara. Dan saya mau katakan yang sama kepada saudara. Itu sebabnya kita tidak perlu takut. Itu sebabnya kita tidak perlu khawatir ketika kita melewati kekelaman. Karena yang kita lihat ada shadow, dan selama kita melihat kekelaman itu artinya di atas kita itu masih ada terang. Dan terang itu adalah Yesus. Dia datang kepada bangsa yang berjalan dalam kekelaman supaya saudara dan saya tidak perlu lagi hidup dalam kegelapan, tetapi kita hidup di dalam terang. Kita punya satu pengharapan. Wow. Saudara diberkati dengan itu. Saya tidak tahu saya harus berbicara kepada siapa, tetapi saya tahu kuat sekali pesan ini. Jangan saudara khawatir dan jangan engkau takut. Dan jangan engkau merasa hidupmu penuh dengan kekelaman, tidak ada harapan. Ada terang. Kalau engkau ada dalam kekelaman berarti ada terang, itu gada Tuhan dan tongkat itu. Makanya ketika engkau menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Chandra bisa mengiringi musik, ya, siapkan lagu Mazmur 23 ini. Oh haleluya, oh haleluya. Ketika dia datang sebagai terang, itulah yang akan menjadikan saudara dan saya terang juga. Makanya Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. 1 Tesalonika 5 ayat 5, kamu semua adalah anak-anak terang. Kamu semua adalah anak-anak siang. Efesus 5 ayat 8 berkata, memang dulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Hiduplah seperti anak terang. Kalau saudara hidup seperti anak terang, saudara gak takut akan kegelapan. Sebab kemanapun engkau berjalan di dalam kekelaman, dalam kegelapan, terang itu selalu menang. Saya berdoa supaya Bethany Sydney, engkau berjalan masuk dalam keluargamu, engkau membawa terang karena engkaulah terang itu. Karena Yesus terang dunia, dia tinggal di dalam engkau, menjadikan engkau terang. Saya berdoa Bethany Sydney, ketika engkau berjalan masuk dalam kantormu, engkau punya prinsip, walaupun kantor itu kelihatan gelap, atmosfernya suram, ketika engkau ada, terang itu akan datang. Keluargamu akan dipenuhi dengan terang.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara-saudaraku. Saya tahu saya sudah khotbah cukup panjang, tapi biarlah firman ini menguatkan saudara. Kita bangkit berdiri saudara-saudaraku. Mulai kita menyembah kurabakasy kita karabakasyata karabakasyata. Oh rabakasyikita karabakasyata karabakasyata. Oh rabakasyakata karabakasyata. Tuhan, kami percaya Engkau gembala kami yang baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau membaringkan kami di padang rumput yang hijau. Engkau menuntun kami ke tepi air yang tenang. Engkau menyegarkan jiwa kami. Kami dituntun di jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Bahkan ketika kami melewati lembah yang kelam, kami tidak takut bahaya. Kenapa? Karena masih ada terang yang bercahaya. Oh haleluya. Oh haleluya, haleluya, oh haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Sebelum kita mengakhiri ini saudara-saudaraku, tiba-tiba Tuhan ingatkan kepada saya Yeremia pasal 2 ayat yang ke-13. Dikatakan, 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Saudaraku, saya mau mengingatkan kepada saudara. Ya, seringkali kita meninggalkan Tuhan padahal Dia adalah sumber air itu. Kita menggali kolam kita. Kita isi dengan uang, kita isi dengan happiness, kita isi semuanya, kita masukkan dunia ini. Tapi kenapa kok tidak ada yang satisfy? Karena bocor. Di dalam hati ini ada yang bocor dan hanya ada yang bisa mengisi, menambalnya, yaitu Yesus. Sebab Dialah sumber terang itu, Dialah sumber air kehidupan itu. Dan hanya Yesus yang bisa menjadi sumber air di dalam hidup. Dan kalau ada di antara saudara yang belum terima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini adalah saatnya, ini adalah waktunya. Saudaraku, yang bisa menjadi terang, yang bisa menjadi sumber air, yang tidak lagi bocor, saudara-saudara, dalam hati kita hanya Yesus. Jika saudara perlu terima Yesus Kristus Tuhan, buka kedua tangan saudara dan ikuti doa yang sederhana ini. Tuhan Yesus, ampuni dosaku. Masuklah ke dalam hatiku. Aku bertobat. Aku mau menjadi anak-Mu. Aku mengaku dengan mulutku dan hatiku percaya Yesus, Engkau Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Engkau Juru Selamatku. Hari ini hidupku, keluargaku, masa depanku, kuserahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita menyanyi bersama-sama. Kini ku tahu Tuhan gembalaku, takkan kekuranganku di tangannya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu itu yang menghiburku. Di akhir ibadah ini ya Tuhan, kami menengadahkan wajah kami, membuka kedua tangan kami sebagai tanda segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus yang layak dipuji kekal untuk selama-lamanya. Kami membuka tangan kami juga, kami percaya bahwa berkat yang berlimpah dari Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kekuatan kuasa persekutuan yang manis Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati Bethany Sydney at Home, memberkati engkau semua, mengurapi engkau semua, membuat apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Engkau diberkati, keluargamu diberkati, anakmu diberkati, cucumu diberkati, bahkan cicitmu, buyutmu pun diberkati. Engkau diberkati mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya bersama-sama katakan
Amin, amin, amin. Haleluya. Jangan terburu-buru untuk mematikan broadcast ini. Silakan duduk. Saya mau saudara mendengar lagu Mazmur 23 ini. Tadi saya menyanyi, suaranya kurang bagus, tetapi biarlah saudara diberkati dengan Pamela, dengan Michael. Sampai jumpa minggu depan. Kita masih di Bethany Sydney at Home. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Tuhan penolongku yang selalu setia, tak pernah sedetik pun kau meninggalkanku. Tuhan penuntunku ke air yang tenang, kau membawaku ke rumput hijau dan menyegarkan jiwaku. Kini ku tahu Tuhan gembalaku, takkan berkekurangan ku di tangannya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu itu yang menghiburku. Tuhan penolongku yang selalu setia, tak pernah sedetik pun kau meninggalkanku. Tuhan penuntunku ke air yang tenang, kau membawaku ke rumput
Selamanya